Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik. Wah kak, tumben banget nih kita berkumpul beribadah di hari ini. Padahal ini bukan hari Minggu ya Iya, kak. ini hari Kamis kak. Ada apa sih kak hari ini? Tahu gak sih hari apa? Adik-adik yang di rumah tahu nggak ya hari ini hari apa? Lebaran kak, lebaran. Iya, benar ada lebaran. Tapi itu adalah hari perayaan yang dirayakan oleh saudara-saudara kita. Iya, kalau kita Bertepatan banget kak sama hari ini, sama kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Naik kemana kak? ke surga, Ke surga dong, Bang. naik ke surga. Nah, oleh sebab itu kita berkumpul di sini, kita mau beribadah bersama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita sapa dulu nih kak. Iya, adik-adik apa kabar ya kak semuanya Iya. di rumah? Kurang semangat, kita tanya sama-sama yuk Oh kak. iya. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik semua? Wih, semuanya pasti sehat-sehat ya Tetap kak ya? sehat dong kak, walaupun hari Kamis kita beribadah. Iya, betul. Nah kak, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau memperkenalkan dulu yang pelayanan hari ini. Mulai dari abang pemusik kita, ada Ganteng. iya, Ah. Namanya Bang adalah Bang Adi. Adi. Halo adik-adik, halo kakak Pulsi dan kak Uli. Hai. Nah, untuk song leader hari ini ada Kak Koresi Siahaan dan Kak Uli Simamora. Dan tidak lupa yang akan membawa firman hari ini ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Karena ini hari kenaikan, kita mau
menyiapkan hati pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Seperti lagu berikut ini, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Bapakku datang padamu. Nyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, kita mau memulai ibadah hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati, pikiran kita dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikuti doa Kak Koresi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh berkumpul hari ini untuk memperingati hari kenaikan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun dalam rangka peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021 dalam tema Menjadi Saksi Kristus.
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan 2, Patimbul B Masangap. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Iya. Bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami, mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik jangan duduk dulu karena kita mau menyanyikan lagu ini lebih semangat. Judulnya Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Koresi mau tanya nih, kira-kira siapa di sini yang pernah mengalami kekalahan? Aku, Kak. Pernah kalah. Oh, Pasti pernah pernah semua kalah. ya, Kak Koresi juga pernah. Tapi tahu nggak, kita itu sudah menang bersama Yesus Tuhan. Jadi yuk kita nyanyikan lagu ini lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal ya. Kita mau bilang, ku
silakan duduk kembali adik-adik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ketiga berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak, kalau misalnya teman-teman kita punya salah kepada kita nih, kita mau ampuni mereka nggak ya kira-kira? Harus mau Iya. Kak. Iya harus ya Bang ya Kak. Karena seperti lagu kita nih, Tuhanku bila hati kawanku dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi patuhku, ampunilah. Ayat kedua adik-adik bangkit berdiri. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Tuhan telah mengampuni dosa kita itu karena Tuhan mengasihi kita, kasih setianya tiada bertara. Yuk kita menyanyikan lagu pujian ini dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat yang ketiga. Kita nyanyikan 2 kali. ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran
Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan 2, Yesus Kristus memerintah. Ayat 2 kita semua bangkit berdiri ya. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga. Alam semesta sujud, dunia patut mengaklumkan. Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa bertelut. Ayat 2 kita semua bangkit berdiri. Lebih semangat ya. Raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa mengagungkan namanya. Baik di surga, baik di bumi, kehendaknya dipenuhi. Tiap makhluk menyembah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, hari ini adik-adik tetap ya untuk melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya. Dan yang kedua, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan hajar untuk minggu nanti 16 Mei 2021 dari nas kita Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 dengan tema Ayo Berdoa Bersama. Dan tetap akan ada pengajaran kelas melalui link Zoom yang akan dibagikan di WA grup kelas masing-masing. Mengingatkan juga untuk adik-adik tetap jaga kesehatan dengan cara makan bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Itu dia pengumuman kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat pertama. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Adik-adik yang di rumah boleh ya dibuka Alkitabnya. Dan mama papa tolong dibantu adik-adik kami. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini bukan hari Minggu ya, tetapi hari Kamis. Dan kalian harus ingat, setelah peristiwa kematian Yesus atau Jumat Agung, kemudian hari yang ketiga Yesus bangkit ke sorga, jatuh di hari Minggu. Dan ingat, setelah 40 hari bersama-sama dengan para murid dan orang-orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Jadi selalu jatuh tepat di hari Kamis setiap tahunnya, tepat jatuh di hari Kamis setiap tahunnya. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan bahwa ketika peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga seperti itu, ada hal yang memang membuat para murid merasakan perpisahan yang cukup sangat menyentuh hati seperti itu. Karena apa? Karena Yesus akan pergi kembali ke tahtanya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan meninggalkan para murid-muridnya. Sebab itulah para murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena harapan mereka setelah Yesus bangkit seperti itu, maka harus ada babak baru dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan umat Israel saat itu. Karena melihat dengan peristiwa kebangkitan Yesus ada mujizat seperti itu. Berarti ada pemulihan, ada suatu pembaharuan. Tapi Yesus katakan seperti ini, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Bahwa sesungguhnya apa yang mereka minta itu sebenarnya hal yang mustahil karena memang belum tiba waktunya. Masa pemulihan dalam arti bahwa Yesus akan datang kembali memulihkan dunia dan dia akan menghakim dan menjadi hakim bagi kita itu belum datang waktunya. Karena itu Tuhan katakan sebelum waktu itu datang maka para murid harus mempersiapkan dirinya. Melanjutkan estafet pelayanan yang sudah Tuhan Yesus buka dan lakukan semasa hidupnya seperti itu. Karena itu ada perintah,
ketika Yesus katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, gimana caranya ya? Kok Tuhan Yesus harus bilang menjadi saksi sampai di Yerusalem? Apa kita harus pergi ke Yerusalem? Ya kalau ada duit boleh lah ya, tapi bukan untuk ini, untuk wisata rohani seperti itu. Tapi maksudnya di sini kalau kita disuruh untuk menjadi saksi dimulai dari Yerusalem, itu artinya gini, kamu harus menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga kamu. Jadi Yerusalem itu melambangkan tempat di mana kamu tinggal. Di rumah kamu itu ada mama, ada papa, abang, kakak, dan adik. Mungkin ada juga orang-orang yang lain yang tinggal di rumah kamu. Maka kamu harus menjadi saksi Kristus di mana kamu tinggal. Bagi mama dan papa, bagi abang dan adik, bagi saudara-saudara seperti itu. Itu Yerusalem, gambaran Yerusalem. Nah, bagaimana caranya aku harus bersaksi, menjadi saksi, memberitakan tentang firman Tuhan di Yerusalem, di tempat di mana aku tinggal? Berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, bersifat yang sopan santun seperti itu, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling. Nah, kalau kamu memang sudah bisa memberitakan Injil, misalnya kamu tahu nggak Tuhan Yesus? Nah, silakan seperti itu. Tapi dimulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, kemudian katanya maka kita disuruh lagi nih adik-adik di Judea. Judea itu seperti apa ya? Judea misalnya, ini saya kasih gambar, Inang kasih gambar misalnya di wilayah sekolah seperti, jadi skopnya lebih luas. Wilayah sekolah di satu provinsi seperti itu, atau di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bagaimana caranya? Yo, kita kan anak Tuhan, harus kita tunjukkan ini saksiku sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, bahwa aku berperilaku yang benar. Jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan pembulian kepada teman-temannya dan hal-hal yang lain. Nah, Samaria, maka kita disuruh Tuhan juga kepada Samaria. Siapa Samaria? Samaria ini adalah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita mampu maka kita juga disuruh Tuhan menjadi saksi kepada orang-orang yang seperti itu dan sampai ke ujung bumi. Nah, karena itu adik-adik perlu perlengkapan yang harus kalian pakai untuk menjadi saksi Tuhan seperti itu. Bagaimana caranya supaya aku menjadi saksi Kristus? Maka kamu juga harus tahu siapa yang harus kamu beritakan. Harus kenal Yesus yang harus kamu beritakan itu, sehingga ketika kamu memberitakan tentang firman Allah, maka akan ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik tetap semangat, menjadi saksi Kristus dimulai dari diri sendiri. Kumulai dari diriku sendiri, kemudian aku akan keluar dan maka sampailah firman Tuhan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sesudah kenaikan-Mu ke sorga, Tuhan telah mempersiapkan kami menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami mulai dari rumah kami, keluar dan sampai ke seluruh dunia. Sehingga kalau pada akhirnya Tuhan datang menjadi hakim yang adil menghakimi kami, maka semua orang sudah percaya kepada Engkau. Mampukanlah adik-adik kami di sini supaya mereka menjadi laskar Kristus yang akan membawa panci-panci kebenaran firman Tuhan dan berangkat untuk memberitakan firman Tuhan menjadi saksi Kristus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik yang di rumah, diberikan ke mama atau papa. Nanti mama dan papa boleh dibantu kirim atau transfer ke rekening HKBP Rawamangun atau scan barcode yang ada di sini ya. Nah adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 98 ayat 1 dan 2, Tuhan Debata. Ayat 2 semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik kita semua bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus adik-adik. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imanmu dan jaga imun tubuhmu supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.